Om Swastiastu. Salam sehat untuk semua sahabat di mana saja berada. Dari rumah budaya Pastraman Manik Geni di lereng Gunung Batu Karu, Pujungan, Tabanan, Bali. Saya kembali menayangkan urun rembuk di tayangan yang menyuarakan kedamaian ini. Kali ini masih bersinggungan dengan dunia politik, khususnya tentang pemilihan umum. Maklum, ini tahun politik. Namun, tentu saja terkait dengan masalah-masalah agama, khususnya lagi agama Hindu. Agar kita bisa berbagi pemahaman bagaimana sebaiknya kita sebagai umat Hindu menyikapi berjalannya pemilu yang segera berlangsung di negeri ini. Silahkan lebih dulu di subscribe channel saya ini. Sahabat yang baik, pemilu yang akan dilangsungkan 14 Februari tahun depan adalah pemilu serentak yang memilih para anggota legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di pusat, Dewan Perwakilan Rakyat di daerah, di kabupaten dan kota. Dan itu bersamaan dengan pemilihan presiden. Jadi sesungguhnya kita akan mencoblos 5 kertas suara. Meskipun begitu, yang paling ramai dibicarakan justru adalah pemilihan presiden. Karena ini langsung menyangkut pemimpin kita yang tertinggi di Republik ini. Pemilihan anggota legislatif jadinya agak tenggelam. Soal siapa calon presiden dan pasangannya wakil presiden masih cair sampai saat ini. Semuanya kalau dalam istilah politik disebut masih dinamis. Perubahan bisa saja terus terjadi sampai pendaftaran capres dan cawapres itu yang baru dimulai akhir Oktober sampai dengan bulan November. Kalau tidak salah sampai 25 November. Pada saat saya menayangkan urun rembuk ini, baru ada satu pasang yang resmi deklarasi, yaitu calon presiden Anies Baswedan berpasangan dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar yang diusung Partai Nasdem dan PKB. Lalu di pihak lain ada capres Prabowo Subianto yang belum menentukan siapa calon wakil presidennya. Diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PAN. Lalu ada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung PDI Perjuangan berkoalisi dengan P3. Juga belum menentukan siapa calon wakil presidennya. Kalau ini terus berlanjut, artinya capres-capres ini tidak akan berganti dan tinggal menunggu siapa wakilnya. Maka akan ada 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Sekali lagi, semuanya masih cair dan dinamis. Perubahan bisa saja terjadi menjelang pendaftaran capres dan cawapres itu. Namun saya tidak membahas soal pencapresan itu. Saya hanya urun rembuk soal wawasan bagaimana politik itu dikaitkan dengan agama.
Sudah menjadi tradisi sejak lama di negeri kita ini. Urusan politik dan agama tidak bisa dipisahkan. Tapi itu terjadi pada agama tetangga kita, umat Muslim pada umumnya. Para ulama dan kiai mereka aktif dan terlibat dalam kegiatan politik, baik lewat partai secara formal maupun lewat gerakan keormasan. Dulu, organisasi umat Islam terbesar, Nahdlatul Ulama, punya partai tersendiri. Juga ada partai Katolik, partai Kristen. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Secara organisasi dan kegiatan politiknya disalurkan ke partai. Misalnya Nahdlatul Ulama, kegiatan politik umatnya disalurkan ke Partai Kebangkitan Bangsa. Begitu pula Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional. Terpisah secara formal, namun ya mungkin sehati di dalam perjuangannya. Tidak mesti terikat. Ya kira-kira begitulah petanya. Namun pada setiap pemilu keberadaan organisasi keagamaan itu tetap diperhitungkan. Dalam perbincangan sekarang ini misalnya, orang berebut suara NU. Semua partai merebut suara Nahdlatul Ulama yang memang demikian besar, terutama di Pulau Jawa. Agama dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Di negeri manapun masalah politik biasa menyeret masalah agama. Bahkan ajaran agama dibawa-bawa ke ranah politik. Entah karena tokoh agama itu sendiri adalah juga tokoh politik, atau idiom agama itu sendiri dipakai oleh politik secara langsung. Ka'bah misalnya, bangunan suci yang menjadi titik sentral di tanah suci umat Islam, dipakai lambang oleh Partai Persatuan Pembangunan di Indonesia. Di negeri barat pun, partai yang berasaskan agama merupakan hal yang sangat biasa. Nah, fokus saya kali ini, apakah agama Hindu juga terlibat di dalam partai politik? Atau pertanyaan lain, apakah boleh mempergunakan nama Hindu sebagai agama dalam kehidupan hiruk-pikuk politik? Tentu saja tidak ada larangan di dalam kitab-kitab. Saya tidak menemukan ada larangan itu. Di India misalnya, di mana kitab suci Hindu diwahyukan, ada partai politik yang berasaskan Hindu, bahkan merupakan partai yang pernah memimpin negeri itu, yakni Partai Bharatiya Janata. Silih berganti partai ini berkuasa dengan Partai Kongres. Cuma saja tidak menjadi keharusan di sebuah negara yang ada umat Hindu harus ada partai Hindu. Tidak juga kemudian dijadikan doktrin bahwa Hindu sebagai agama harus berpolitik. Seperti halnya tidak ada keharusan menyebutkan bahwa Hindu sebagai agama harus dipisahkan dari politik. Agama adalah urusan agama, politik adalah urusan politik. Serahkan kepada budaya lokal, termasuk kearifan masyarakat dalam menyikapinya. Apakah kita ikut arus politik membawa agama atau tidak? Semuanya sah-sah saja. Dalam kaitan dengan umat Hindu di Nusantara, khususnya di Bali, kita mengalami pasang surut. Pada awal-awal pemerintahan Orde Baru, Majelis Tinggi Agama Hindu yakni Parisade Hindu Dharma Indonesia dimasukkan ke dalam Sekber Golkar.
Waktu itu golongan karya bukan sebagai partai politik, tapi anehnya ikut pemilu. Ya, begitulah perjalanan demokrasi kita. Selama Orde Baru, jika ada pemilu, umat Hindu bahkan digiring untuk memilih golongan karya. Umat-umat Hindu di pedesaan bahkan diajak ke sebuah pura untuk menyatakan kebulatan tekad memilih Golkar. Luar biasa. Barangkali ada yang masih ingat peristiwa itu. Sekarang ini suasananya sudah berbeda. Dan Golkar sudah menjadi partai politik. Namanya saja Partai Golongan Karya. Kalau dulu Sekber Golkar, sekretariat bersama Golongan Karya. Nah, sekarang Golkar setara dengan partai politik lainnya. Tentu saja Parisada Hindu Dharma Indonesia juga tidak mau lagi dimasukkan ke dalam Golkar. Meskipun secara pribadi ada yang aktif di partai Golkar. Lalu belakangan ini dan sampai sekarang malah terjadi pemisahan yang jelas antara Majelis Agama Hindu dengan partai politik. Itu ditandai dengan lahirnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia yang tidak membolehkan pengurusnya merangkap sebagai pengurus partai politik. Ini artinya memang ada kesepakatan yang memisahkan antara kegiatan politik dengan kegiatan keagamaan. Jangan dicampur aduk. Pemisahan antara politik dan agama dalam kasus umat Hindu di Indonesia menjadi bagian yang tidak tertulis dengan adanya kenyataan bahwa tidak ada partai politik yang berasaskan Hindu di negeri kita ini. Beda dengan di benua India. Memang dulu ketika reformasi baru saja dimulai, ada keinginan sejumlah orang untuk mendirikan partai berasas Hindu, meski namanya tak memakai kata Hindu. Misalnya, ada direncanakan berdiri, bahkan sudah hampir berdiri, Partai Sanata Dharma Indonesia. Namun, entah kenapa rencana itu tetap dalam ranah perencanaan saja, dan tidak mendapat sambutan dari umat. Bahkan ormas Hindu seperti Prajaniti Hindu Indonesia yang dimaksudkan sebagai ormas yang menampung keinginan umat untuk berpolitik, boleh disebutkan tidak laku di kalangan umat Hindu. Kenapa? Karena dulu ormas Hindu ini dianggap sayap dari Golkar, meskipun kini sudah merupakan ormas Hindu yang independen. Lalu apa sikap Hindu sebagai agama dan sikap Majelis Agama Hindu dalam mengayomi umatnya? Parisada Hindu Indonesia pernah merumuskan sikap itu dengan menyebutkan istilah Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama adalah mengayomi dan memberikan dorongan yang besar kepada umat dalam melaksanakan ajaran agamanya, termasuk ritual keagamaan dan pemahaman keagamaan. Sedangkan Dharma Negara adalah umat Hindu setia kepada negara dan bangsa, serta mendukung siapapun pemimpinnya yang dipilih secara demokratis. Dan umat diberikan keterlibatan langsung dalam masalah-masalah politik, asal tidak dibaurkan dengan masalah-masalah agama. Tidak boleh ada penggalangan massa atas nama majelis agama atau ormas agama untuk memilih pemimpin sebagai pejabat publik yang terkait dengan politik. Artinya urusan politik, ya silakan, jangan mengganggu urusan agama. Memang muncul riak-riak kecil yang
ya tidak bisa terhindarkan. Misalnya masih ada penggiringan massa jika ada pilkada yang memilih bupati atau gubernur. Masih ada warga adat yang seolah-olah mewakili seluruh warga adat untuk menyatakan sikap mendukung salah satu calon bupati atau calon gubernur. Jadi sekelompok warga mengatasnamakan seluruh warga adat untuk mendukung itu. Bahkan yang terjadi, gubernur dan bupati yang sudah terpilih tetap suka memakai busana yang berkonotasi dengan partai asalnya. Misalnya saya memberi contoh, selalu memakai baju warna merah sebagai simbol dari partainya. Bahkan yang saya tidak sependapat, pakaian seragam pecalang di Bali ada yang diubah warnanya dari warna hitam menjadi warna merah atas perintah gubernur atau bupati. Saya tidak tahu persis. Padahal pakaian pecalang warna hitam dengan saput hitam putih atau saput poleng adalah lambang menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu dan tanpa pilih kasih. Yang benar dibela, yang salah disalahkan. Bukan sikap abu-abu. Seharusnya pejabat publik seperti gubernur dan bupati setelah terpilih harus menjadi pejabat rakyat. Mengayomi seluruh rakyat tanpa memandang apa partai pilihan rakyat itu. Janganlah dalam kapasitas sebagai bupati atau gubernur masih mengenakan atribut partai. Nah, syukurlah hal-hal yang kecil itu tidak berlaku di semua tempat. Dan syukurlah pula penggalangan dukungan yang membawa-bawa agama Hindu, apalagi kebulatan tekad dengan mengumpulkan warga di pura bersembahyang untuk bersumpah memilih partai tertentu atau orang tertentu, sudah mulai tidak ada lagi. Para tokoh umat dan tokoh partai harus menjaga hal ini sehingga umat Hindu tetap cerdas di dalam berpolitik. Berpolitiklah tanpa menyertakan atribut keagamaan. Gunakan atribut politik dalam hal ini. Kita harus mau menjaga hal ini agar tidak dikacaukan kapan kita berurusan dengan agama dan kapan kita berurusan dengan politik, dan sesuaikan atribut yang kita bawa itu. Mari kita kembali ke era lama, era lawas, di mana dalam masalah politik jangan gunakan atribut keagamaan. Kalau kita ke pura, janganlah memakai busana lambang-lambang partai politik. Tetapi jika kita mau berpolitik, silahkan saja kenakan atribut partai politik itu. Karena itu adalah hak asasi yang dilindungi. Rahayu, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.